pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Untuk diketahui bahwa kebutuhan darah di Kota Palembang ini satu bulannya itu 7.000 kantong darah. Jadi dalam satu hari itu kami biasanya mengeluarkan darah ini bagi penderita yang membutuhkan darah. Terkait menu-menu, sebenarnya menu-menu di setiap SPPG itu sudah diatur nilai gizinya oleh ahli gizi masing-masing di setiap SPPG. Namun untuk request tertentu, penerima manfaat boleh atau mengirimkan secari kertas yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam komprek. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Palang Merah Indonesia bersama Kecamatan Bukit Kecil memperkuat gerakan donor darah rutin untuk membantu kebutuhan darah di Kota Palembang. Badan Gizi Nasional memastikan menu makan bergizi gratis memiliki variatif dalam penyajian sehingga disukai penerima manfaat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan berita pertama untuk Anda. Palang Merah Indonesia atau PMI bersama Kecamatan Bukit Kecil memperkuat gerakan donor darah rutin untuk membantu kebutuhan darah di Kota Palembang. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang bersama Kecamatan Bukit Kecil memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan darah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Donor Darah Rutin yang dirangkaikan dengan aksi donor darah kemanusiaan. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani mengatakan, kebutuhan darah di Palembang mencapai sekitar 7.000 kantong per bulan, sementara PMI baru memenuhi sekitar 5.000 kantong darah. Ia juga mengapresiasi Kecamatan Bukit Kecil yang dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung gerakan donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Untuk diketahui bahwa kebutuhan darah di Kota Palembang ini satu bulannya itu 7.000 kantong darah. Jadi dalam satu hari itu kami biasanya mengeluarkan darah ini bagi penderita yang membutuhkan darah. Itu berkisar 150 sampai 200 kantong darah. Ya. PMI Kota Palembang berharap kerjasama tersebut dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kota Palembang untuk memperluas gerakan donor darah sukarela. Melalui kolaborasi berkelanjutan, PMI menargetkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah terus meningkat demi membantu menyelamatkan nyawa sesama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memberikan pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 dengan nilai ketetapan hingga Rp500.000 pada tahun 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palembang, Raymond Lauri mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2026 tentang pemberian pembebasan atas pokok PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000. Ia menambahkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan tersebut agar segera disosialisasikan kepada masyarakat dan wajib pajak. Raymond menjelaskan pembebasan diberikan kepada wajib pajak dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan Pemkot Palembang. Pertama, pembebasan berlaku bagi objek pajak dengan nilai ketetapan pokok PBB P2 sampai dengan Rp500.000. Kedua, objek pajak tersebut harus berupa hunian yang digunakan
digunakan sebagai tempat tinggal wajib pajak. Selain itu, pendengar apabila wajib pajak memiliki Makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu program Astacita dalam memperbaiki gizi anak Indonesia. Untuk itu, Badan Gizi Nasional BGN memastikan penyajian MBG tidak hanya bergizi, namun juga bervariatif. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan, pihaknya memastikan MBG tidak hanya bergizi, namun juga variatif untuk dikonsumsi penerima manfaat. Menu MBG yang bervariatif dan disukai anak-anak mengutamakan gizi seimbang dengan kombinasi warna menarik, rasa gurih, dan tekstur lembut. Terkait menu-menu, sebenarnya menu-menu di setiap SPPG itu sudah diatur nilai gizinya oleh ahli gizi masing-masing di setiap SPPG, Bu. Namun untuk request tertentu, penerima manfaat boleh atau mengirimkan secari kertas yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam ompreng sehingga bisa dibaca atau dilihat oleh pegawai di SPPG kami. Sejak program ini diluncurkan bertahap pada 6 Februari 2025, Makan Bergizi Gratis MBG terus memberikan layanan dan makanan bergizi bagi anak-anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Karena menurut Diana Putri, penerima manfaat di Sumatera Selatan saat ini terus bertambah. Tidak hanya menyasar anak-anak yang sekolah, namun juga anak-anak putus sekolah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store Anda. Pendengar, Ombudsman meminta pemerintah Kota Palembang kolaborasi dengan pihak sekolah memastikan aktivitas sekolah tidak menimbulkan kemacetan yang kian tidak terselesaikan. Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas menyusul banyaknya titik kemacetan akibat aktivitas sekolah atau antarjemput sekolah yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian. Menurutnya, banyak sekolah yang sudah berdiri sejak lama, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus memikirkan upaya untuk mengurai kemacetan tersebut. Ya, pertama mungkin kita lihat dulu sekolah itu berdirinya sejak kapan. Karena ada sekolah-sekolah yang berdiri di pinggir jalan, ternyata izinnya memang sudah jauh-jauh sekali. Mungkin kalau zaman dulu itu enggak menimbulkan problematika seperti sekarang, seperti itu. Ternyata sekarang dengan tambah banyaknya siswa, tambah banyaknya penduduk, tambah banyaknya kendaraan, sehingga ini baru mulai dirasakan menimbulkan dampak. Nah, tentu saja untuk hal-hal yang seperti ini, mau tidak mau, pemerintah mesti memikirkan langkah yang sistemik. Jadi bukan hanya saja misalnya menyalahkan pihak sekolah, tetapi perlu juga turun tangan dari pemerintah. Misal tuh di jam-jam tertentu melakukan rekayasa lintas. Ombudsman RI juga mengharapkan agar tidak hanya pemerintah Kota Palembang yang melakukan sistematik untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas tersebut, namun pihak sekolah juga harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung upaya pengurai kemacetan akibat aktivitas antarjemput sekolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Kebijakan work from home atau WFH yang diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran daerah. Selama 1 bulan pelaksanaan, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM kendaraan dinas tercatat turun hingga 18%. Kebijakan work from home atau WFH yang diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran daerah. Selama 1 bulan pelaksanaan, konsumsi bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas tercatat turun hingga 18%. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Chandra mengatakan, penghematan tersebut berasal dari berkurangnya mobilitas kendaraan dinas saat ASN bekerja dari rumah selama 4 hari dalam sebulan. Tak hanya BBM, Pemprov Sumsel juga mulai menghitung efisiensi penggunaan listrik di lingkungan kantor pemerintahan. Selama WFH berlangsung, sebagian besar gedung perkantoran tidak beroperasi penuh sehingga pemakaian listrik ditekan.
Menurutnya, data penggunaan listrik dari seluruh APD masih dikumpulkan untuk dibandingkan dengan tagihan bulan sebelumnya. Tadi ya kalau hitungan globalnya, kalau 4 hari dalam sebulan WFH itu kan 18% kalau dari konsumsi bahan bakar minyak yang dialokasikan untuk kendaraan-kendaraan dinas yang ada. Listrik juga kita bisa ukur dari 2 bulan terakhir dari penggunaan sebelum WFH, kemudian pada saat WFH nanti akan tagihan listrik di bulan April itu akan. Pemprov Sumsel menilai kebijakan WFH bukan hanya berkaitan dengan pola kerja ASN, tetapi juga menjadi langkah efisiensi energi dan juga penghematan belanja operasional daerah di tengah upaya pengendalian anggaran pemerintah. Pengawasan kinerja ASN dilakukan melalui aplikasi absensi digital dan juga koordinasi pekerjaan tetap berlangsung melalui rapat virtual maupun tatap muka bila diperlukan. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kejadian kecelakaan tragis bus ALS dan truk tangki minyak. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Sumo, Sirawas Utara, Sumatera Selatan yang melibatkan bus ALS dan sebuah truk tangki minyak. Peristiwa ini menelan 16 korban jiwa dan hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh. Selain itu, penyelidik juga memeriksa pengelolaan otobus, kernet, serta penumpang yang selamat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kecelakaan tersebut. Menurut Kasubit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan menjelaskan, hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena penyelidik masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak terkait. Dapat kami sampaikan dan kami informasikan sampai saat ini proses penyelidikan sedang berjalan dan untuk hasil laboratorium forensik masih dalam berproses, sehingga saat ini secara detail belum bisa dapat kami sampaikan. Nanti untuk update lebih lanjut segera kami informasikan melalui konferensi. Sementara itu, hasil laboratorium forensik juga masih dalam proses. Polisi menyatakan bahwa secara detail informasi terkait kecelakaan ini belum bisa disampaikan, menunggu hasil analisis yang lebih lengkap. Pihak kepolisian berjanji akan memberikan informasi terbaru melalui konferensi pers begitu proses penyelidikan dan analisis laboratorium selesai. Lamsihar Silitonga melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Perbaikan gorong-gorong amblas di KM 13 ruas batas Palembang Betung dikebut 24 jam untuk mengantisipasi kemacetan. Pengendara yang kerap melintasi jalur lintas timur Sumatera, khususnya di titik KM 13 Sukajadi, harus menyiapkan kesabaran ekstra. Arus lalu lintas pada ruas utama Palembang Betung itu dipastikan terdampak akibat proyek perbaikan jalan. Kaur TU PPK 1.5 PJN 1 Sumatera Selatan, Haristian Gumai saat dikonfirmasi mengatakan, langkah ini krusial untuk memastikan aliran air di bawah badan jalan tetap lancar dan tidak mengancam struktur aspal di atasnya. Namun pengerjaan di titik ini bukan tanpa kendala. Gumai mengatakan selain faktor cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi yang meningkatkan debit air, tim di lapangan harus berhadapan dengan objek vital nasional. Untuk meminimalisir kemacetan di jalur yang dikenal padat kendaraan besar ini, pihak BPJN menerapkan sistem kerja 24 jam dengan fokus utama pada malam hari saat volume kendaraan sedikit melandai. Jika terjadi kepadatan yang mendesak, petugas akan memasang plat baja agar kendaraan tetap bisa melintas meski terjadi penyempitan satu lajur. Sejauh ini pada lokasi KM 13 untuk rambu-rambu cukup memadai. Kita pasang selang light, K3, flagman di sana untuk mengatur lalu lintas dan rambu-rambu petunjuk bahwa 50 meter ke depan
akan ada perbaikan, penyempitan jalan sehingga pengendara harap bersabar, berhati-hati, tidak mendahului di lokasi tersebut. Pekerjaan di ruas betung batas Kota Palembang ini kita sebenarnya kerjanya 24 jam. Tapi diutamakan itu kita bekerja di malam hari karena kondisi lalu lintas di malam hari cukup berkurang walaupun ruas betung batas Kota Palembang ini tidak pernah sepi. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPPJN Sumatera Selatan tengah mempercepat perbaikan gorong-gorong yang ambles di ruas tersebut guna menghindari kerusakan yang lebih parah. Gorong-gorong yang pecah diganti dengan konstruksi permanen berupa box culvert berukuran 2x2 meter. Selain di KM 13, perbaikan juga menyasar di KM 17 di depan Arhanud berupa rekonstruksi badan jalan sepanjang 600 meter menggunakan metode rigid fast track. Teknologi ini memungkinkan aspal beton mengeras dalam waktu 24 jam sehingga jalan bisa segera fungsional. Rian Apridani melaporkan. Kita beralih ke berita terakhir, pendengar. Bupati Banyuasin mendukung Jambore UMKM Forketa Sumsel 2026. Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu kolaborasi antar pelaku usaha perlu terus diperjuangkan agar UMKM mampu berkembang dan bersaing. Kita kedatangan tamu dari kepanitiaan Forketas Sumsel. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendukung pelaksanaan Jambore UMKM Forketas Sumsel 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 24 Mei mendatang di kawasan Citra Grand City perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Banyuasin Askolani saat menerima audiensi Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Sumatera Selatan atau Forketas di ruang kerja Bupati Banyuasin pada Senin 11 Mei 2026. Menurut Askolani, kegiatan Jambore dapat menjadi ruang pertemuan sekaligus pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan Sumatera Selatan. Bupati Banyuasin berharap kegiatan tersebut mampu mendorong UMKM naik kelas dan memiliki daya saing lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mendukung kegiatan Jambore UMKM Forketas Sumatera Selatan 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di CGC. Mari kita sukseskan kegiatan ini untuk menjadikan sultan-sultan muda di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya masyarakat UMKM yang ada di Kabupaten Banyuasin. Momen yang sangat baik ini untuk kita sama-sama mendatangi tempat Jambore dimaksud. Dimulai tanggal 21 Mei 2026 di CGC, tepatnya gratis, tidak dipungut. Sementara itu, Ketua Forketas Sumsel Sri Rahayu mengatakan Jambore digelar untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku UMKM. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang berjalan sendiri-sendiri sehingga kesulitan memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Karena itu, melalui kegiatan Jambore, para pelaku UMKM diharapkan dapat membangun kerjasama yang lebih kuat. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti pelatihan usaha, diskusi bisnis, hingga berbagai kegiatan kebersamaan. Panitia juga menargetkan sekitar 150 tenan UMKM ikut memamerkan dan menjual produknya. Selain itu, ribuan peserta diperkirakan hadir mengikuti pelatihan dan kegiatan pendukung lainnya, termasuk jalan santai yang terbuka untuk masyarakat umum. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kegiatan ini dapat memperkuat jaringan usaha, meningkatkan kualitas produk UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di Sumatera Selatan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI bersama Kecamatan Bukit Kecil memperkuat gerakan donor darah rutin untuk membantu kebutuhan darah di Kota Palembang. Badan Gizi Nasional memastikan menu makan bergizi gratis memiliki variatif dalam penyajian sehingga disukai penerima manfaat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.